Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kembali lagi kita duduk untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hadis itu merupakan mubayyin, penjelas apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, sekaligus bukti nyata, praktek langsung yang disampaikan oleh Rasulullah dari setiap perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga seseorang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja tanpa melihat kepada hadis Rasulullah, maka dia tidak bisa menegakkan ubudiyah, menegakkan penghambaan diri, baik itu yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Sekarang kita di hadis ke-36. Silahkan dibuka Mat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu
lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslimun. Nah, hadis yang mulia ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang ta'awun, tolong menolong sesama saudara muslim. Karena ini adalah perintah Allah di awal surah Al-Maidah. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Sekaligus ini adalah perbaikan hablum minan nas kita. Perbaikan hablum minan nas. Karena kita adalah makhluk yang bersosial, tidak mungkin hidup sendiri. Pasti butuh orang lain. Maka di sana Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk ta'awun, tolong menolong. Karena jika seseorang itu hablu minallahnya saja yang baik, tapi hablu minan nasnya buruk, maka orang ini celaka. Atau sebaliknya, hablu minan nasnya saja baik, dia Masya Allah bagus dengan tetangga, dengan orang lain, keluarga, tapi hablu minallahnya buruk, maka ini orang celaka juga. Tak kala ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang wanita Masya Allah rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Goiro annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja perempuan ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia tempatnya di neraka jahanam. Kenapa kira-kira ini ummahat? Karena hablu minan nasnya buruk. Hubungan dengan tetangganya tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Dia tempatnya di neraka. Lantas sahabat ini menceritakan lagi, ada seorang wanita lagi Rasulullah, dia sholat malamnya jarang-jarang, puasa sunnahnya apalagi, dia juga sedekah kurang, tapi dia baik hubungannya dengan tetangganya. Kata Rasulullah, ya fil jannah, dia tempatnya di dalam surga. Kenapa? Karena hablu minallahnya bagus, hablu minan nasnya juga bagus. Maka di dalam hadis ini ummahat ada 5 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita memperbaiki hubungan kepada manusia. Apakah itu kepada keluarga, orang lain, tetangga, dan seterusnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, man naffasa. Nafasa itu hampir mirip dengan apa umat? Dengan nafas. Nafas itu kan bernafas ya. Nafasa ini maknanya adalah melonggarkan tali yang mencekik leher. Melonggarkan tali yang melilit di leher. Sehingga orang itu lebih leluasa untuk bernafas. Man nafasa, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin, apakah itu kesulitan yang sifatnya materi, pekerjaan, makan, apa saja kesulitan yang dia dapati, tak kala kita melepaskan kesulitan tersebut, maka balasannya Allah akan melepaskan kesulitan kita kelak pada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya mengikat di sini kesulitan pada hari kiamat? Karena di sana ummahat kesulitannya tidak mudah, sangat-sangat sulit. Di mana tidak ada yang bisa menolong kita.
suami, anak, orang tua nggak bisa menolong kita. Kalau bukan Allah yang melepaskan kesulitan, maka tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan kita di padang mahsyar. Coba bayangkan umat, kita dikumpulkan di tanah yang lapang, tidak ada tempat nongkrong, berteduh, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Banyak manusia mengucurkan keringat, ada yang sampai mata kakinya, betisnya, lututnya, ada yang menenggelamkan dirinya. Dan tidak ada warung kopi yang kita bisa nongkrong-nongkrong di situ. Semua manusia dalam keadaan telanjang. Ini luar biasa kesulitannya. Maka balasan Allah bagi mereka yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan pula kesulitannya di akhirat kelak. Makin banyak kita melepaskan kesulitan seseorang, makin banyak pula Allah akan membantu kita di akhirat nanti. Jadi apa yang kita bisa bantu, maka bantulah saudara-saudara kita muslimah yang lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam rumah tangga, dalam apa saja. Contoh gini umahat, tak kala ada seorang umahat punya anak 6, masih kecil-kecil lagi, baru ditinggal mati suaminya. Kira-kira dia mengalami kesulitan enggak umat? Pasti kan ya. Dia menjadi tulang punggung keluarganya. Belum lagi kalau suaminya tidak meninggalkan rumah dan apa-apa. Terpaksa si istri ini berstatus sebagai seorang janda dan dia harus banting tulang keras keringat untuk menghidupi anaknya yang masih kecil-kecil ini, ada 6 jumlahnya. Ketika di sana ada umahat yang punya kelapangan rezeki, maka membantu. Atau dia nawari kepada suaminya, "Mas, bisa kamu bantu enggak itu janda itu kamu nikahi? Biar biar antum dan ana membantu dia, semoga saja kelak Allah melepaskan kesulitan kita." Ada yang siap seperti itu, Mahat? Nah, dia kesana kemari cari kerjaan, nggak dapat, anaknya butuh susu dan yang lainnya. Maka dia udah tawarin suami, "Bang, coba kamu nikahi." Nah, karena yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan kesulitannya kelak di akhirat. Bisa yang lain aja Ustaz? Iya bisa, silahkan. Mungkin bantu uang atau sewakan rumah atau jadikan pekerjaan. Banyak hal yang kita bisa bantu. Karena kalau kita menjadi posisi seperti dia, pasti kita akan butuh bantuan juga kan? Coba posisikan diri Anda seperti tadi janda yang baru meninggal suaminya. Maka pasti umahat juga akan kepengen banget dibantu. Falyati ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaik. Berikanlah kepada manusia sesuatu yang engkau juga ingin diberikan kepadamu. Nah, ini yang pertama umat. Yang kedua adalah waman yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin. Mu'sir di sini adalah mereka yang kesulitan atau mereka yang terlilit utang. Mu'sir di sini. Dia minjam uang, qadarullah belum bisa bayar. Jadi kesulitan untuk melunasi utang. Nah, mereka yang meminjamkan uang ini hendaknya memberikan kemudahan. Gimana caranya? Caranya bisa memberikan tangguhan. Udah, harusnya hari ini dia jatuh tempo, udah nggak apa-apa, bulan depan aja lagi bayar.
Ini cara yang pertama, Mat, memberikan apa? Tangguhan waktu gitu. Atau cara yang kedua adalah membebaskan gitu saja. Ya sudah, kamu nggak bisa bayar, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ilai maisarah." Barang siapa yang memiliki tanggungan utang sulit untuk membayar, maka hendaknya yang memberikan pinjaman memberikan kelapangan kemudahan. Dan ini hukumnya wajib. Ingat umat, kalau kita meminjamkan seseorang 1 juta gitu dengan tempo 1 bulan, paham? Ketika sampai masa pembayaran utang dia belum bisa bayar, terus dia datang, maaf ya saya belum bisa bayar, qadarullah belum punya uang. Terus kita bilang, iya nggak apa-apa, kapan-kapan nanti ada uang gitu, silakan dibayar. Maka mulai terhitung saat itu Mahat, Anda dihitung bersedekah sebanyak 2 juta. 2 kali lipat dari apa yang Anda pinjamkan. Kalau dia bayarnya 2 bulan lagi atau 1 tahun lagi, maka Anda terhitung setiap harinya bersedekah 2 juta. Yang jadi masalah adalah yang meminjam ini biasanya nggak mau muncul kan, nggak mau datang, minta uzur. Malah apa? Malah menghindar. Ketika kita datangi, berusaha dia tutup pintunya, berusaha bohong sana sini. Ini yang membuat jengkel orang yang meminjamkan. Sampaikan saja uzurnya, maaf belum bisa bayar. Insya Allah nanti kalau ada dibayar. Nah, jadi ini memberikan kelonggaran, kemudahan bagi mereka yang kesulitan membayar utang. Nah, kalau sekiranya ada orang ketiga yang tahu bahwa umahat ini belum bisa membayar utang, terus dia membantu melepaskan kesulitannya, maka masuk dalam amalan yang pertama tadi umahat. Paham? Amalan yang pertama yaitu apa? Melepaskan kesulitan orang lain. Dalam hal apa ini? Dalam hal utang piutang. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu memindahkan hutang. Contoh, si A meminjamkan kepada si B 1 juta tadi, umat, paham? Qadarullah si C ini punya utang juga kepada si B dengan jumlah yang sama. Paham? Maka si B mengatakan kepada si A, tolong kamu minta aja ke si C. Ini namanya apa? Mengalihkan utang. Iya, kalau si A mau, juga si C mau. Berarti apa? Boleh dialihkan. Boleh apa? Boleh dialihkan. Atau cara yang lain lagi, tak kala seseorang itu susah melunasi utang. Terus dia datang kepada yang meminjamkan, yang mengkreditkan barang gitu. Terus dia bilang, maaf ya belum bisa bayar cicilan. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh, saya nggak bisa lanjutkan lagi cicilan. Saya mau balikin aja barang yang saya cicil. Maka si yang memberikan kredit tadi atau utang tadi ini, dia imma iqalah, imma fashun. Iqalah itu mahat adalah menerima pengembalian barang dengan judul jual beli. Maknanya apa ini judul jual beli? Dia menjual barang itu dengan harga murah, dengan harga yang di bawah asalnya. Contoh tadi dia ngeredit motor, harga kreditannya totalnya taruhlah 12 juta. Dia sudah masuk uang 2 juta, tinggal berapa mahat? 10 juta kan ya.
Dia nggak sanggup lanjutkan cicilan. Dia mau kembalikan motor. Terus yang tukang kredit ini mengatakan tadi, ya sudah saya tarik motornya, tapi saya beli dengan harga 10 juta ya. Saya beli dengan harga 10 juta. Paham? Kira-kira mau nggak seperti ini, Mat? Enggak ya? Rugi kan si tukang kredit ini? Atau dengan harga yang lebih murah lagi daripada itu? Yang jelasnya apa? Di bawah harga. Maka ini boleh seperti ini. Atau dengan cara yang lain tadi sudah saya ambil kembali barangnya, terus uangnya saya balikin. Yang 2 juta sudah masuk, saya balikin lagi. Nah, ini cara-cara apa Ummahat? Memudahkan orang-orang yang kesulitan untuk membayar utang. Maka balasannya Allah akan memudahkan juga baginya kesulitan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang amalan yang ketiga Ummahat yang disebutkan di hadis ini, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup pula aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Kita semua punya aib. Apakah itu aib masa lalu ataukah masa kini? Punya masa lalu yang kelam ataukah saat ini? Tapi kalau orang ini Ummahat sudah terbiasa berbuat kebajikan, sudah nampak dia soleha gitu, qadarullah tergelincir dalam sebuah permasalahan. Qadarullah tiba-tiba dia merokok, si akhwat ini. Padahal dia rajin ngaji, rajin sholat, merokok dia. Dosa enggak ini Ummahat? Dosa kan? Maka Ummahat yang mengetahui hal ini enggak boleh menyebarkan kepada Ummahat yang lain. Kenapa kira-kira? Karena hal ini adalah aib yang harus ditutupi. Kalau Anda yang mengetahuinya datang saja memberikan nasihat. Saya lihat Anda merokok kok begini, ini perbuatan haram enggak boleh. Paham? Atau ada saudari Ummahat yang lain yang mungkin dia kerjanya nongkrong di mana gitu, di tempat-tempat pelaku maksiat. Kita yang melihat hal ini kaget, kok ada seperti ini? Maka nasehatin, kalau enggak mau diterima jangan disebarin. Karena ini nanti jatuh dalam perkara ghibah. Nah, kalau ternyata si Ummahat itu memang dia biasa gitu ya berbuat maksiat terang-terangan, maka ini tidak mengapa kita menceritakan keburukannya ke sana kemari. Paham Ummahat? Bukan bagian sesuatu yang dilarang. Demikian juga dalam hal perkara mengajar gitu ya, menyampaikan ilmu. Jika kita tahu bahwa di sana ada seorang yang diangkat menjadi ustadz atau ustadzah, yang dia nggak punya kapabilitas gitu, nggak punya kemampuan dalam ilmu agama, berani tajarruan, berani menyampaikan ilmu, menyampaikan gitu, padahal nggak punya kapasitas gitu, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa usul fikih, nggak bisa hal-hal yang lainnya. Maka ini adalah hal yang harus kita sampaikan, berikan nasihat. Kalau dia ngeyel gitu, nggak mau dengar, ya sudah, kita sampaikan kepada orang-orang bahwa si fulan ini tidak layak diambil ilmunya, tidak pantas diambil ilmunya karena dia bukan ahlu ilmi. Dia nggak punya kemampuan untuk hal tersebut. Jadi orang yang seperti ini belum punya kapabilitas, belum punya kemampuan, terus memberanikan karena jamaah tadi yang mengustadkan dia, akhirnya dia tertipu dengan jamaah yang banyak. Akhirnya memberanikan diri, padahal tidak punya kemampuan. Maka yang seperti ini
rusaknya lebih banyak daripada apa? Daripada manfaatnya. Jadi boleh kita apa? Menyebarkan aib orang-orang yang seperti ini, yang dia apa? Memberikan dampak kerusakan yang lebih banyak kepada kaum muslimin. Kemudian amalan berikutnya adalah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Ini yang terakhir umahat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Ini sifatnya umum. Menolong dalam hal harta, ide-ide yang cemerlang itu. Apa yang kita bisa bantu, maka kita apa? Bantu. Tidak mesti dengan uang, bisa dengan pikiran, bisa dengan keahlian. Kita bantu apa? Sesama kaum muslimin. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu kita. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan pertolongan kita kepada saudara kita sesama muslim. Tanpa apa umahat? Tanpa kita mengharap sesuatu, tanpa kita dipandang atau dianggap bantuan kita. Paham? Meskipun kita disepelekan gitu, dianggap remeh, kita nggak peduli hal itu. Yang kita lihat adalah pertolongan Allah kepada kita. Abu Bakar radhiyallahu an punya kebiasaan umahat membantu ibu-ibu memerah susu kambing mereka. Memerah apa? Susu kambing. Karena di kalangan bangsa Arab, wanita itu sangat aib memerah susu kambing. Jadi Abu Bakar ini punya kebiasaan seperti ini sebelum menjadi khalifah. Di saat menjadi khalifah ada perempuan yang nyeletuk. Wah, dia nggak mungkin lagi bantu kita, dia loh sudah jadi apa namanya? Khalifah. Abu Bakar radhiyallahu an yang mendengar hal ini langsung berkata, saya tetap akan melakukannya. Saya nggak mau jabatan saya ini menghalangi saya melakukan kebiasaan saya memerah susu membantu orang lain. Lihat pula Umar bin Khattab yang kebiasaannya membantu janda-janda yang kesulitan gitu. Pernah suatu malam Umar bin Khattab ini masuk ke dalam rumah seorang janda tua yang sudah buta gitu, tua renta, membantu makanannya, membantu hal-hal yang menghalangi aktivitasnya dia. Tolha yang melihat hal ini merasa curiga, apa nih kok Umar bin Khattab masuk ke rumah seorang perempuan. Pagi harinya Tolha mendatangi rumah wanita tersebut. Ternyata dia lihat bahwa wanita ini sudah tua renta, nggak bisa ngapa-apain. Lantas Tolha bertanya, apa yang dilakukan Umar di malam hari mendatangimu seperti ini? Dia berkata, dia membantuku menyiapkan makanan, segala hal-hal yang aku butuhkan dia bantu. Nah, beginilah sikap seorang muslim terhadap muslim yang lain, yaitu membantu sesuai kemampuan dia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman. Hadis ini umahat kaitan eratnya dengan perkara sebelumnya, karena ini kan pembahasan tentang apa? Menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu. Kenapa ini? Apa kaitannya dengan amalan sebelumnya? Kaitan eratnya umahat bahwa hablum minan nas itu tidaklah akan terwujud terus-menerus kecuali Anda barengi dengan menuntut ilmu. Kecuali Anda terus menuntut ilmu. Maka dengan itulah Anda bisa istiqomah hablum minan nasnya.
bisa istiqomah membantu orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain kalau Anda apa Umahat? Kalau Anda menuntut ilmu. Kalau tidak, maka amalan-amalan di atas itu hanya sesaat. Kalaupun dilakukan mungkin karena ada tujuan-tujuan duniawi yang lain. Seperti kemarin masa-masa pilkada, banyak orang-orang yang membantu sembako, membantu ini dan itu, tapi ternyata ada tujuan lain. Maka sejatinya seorang mukmin dia akan membantu terus-menerus, dan hal ini ditopang dengan apa? Senantiasa belajar ilmu agama. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu, dalam rangka mencari ilmu. Iltimas itu Umahat adalah mencari sesuatu dengan tangan. Ini namanya apa? Iltimas. Meraba-raba gitu. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu mudah. Kenapa? Karena Allah yang akan memudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Sungguhnya menuntut ilmu itu mudah. Cuma banyak mereka yang sulit atau mempersulit diri karena Allah inginkan mereka jauh dari agama. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini Umahat adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu syar'i itu Umahat terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya dipelajari fardu ain, seperti ilmu akidah. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Contoh kita sholat, kita harus tahu tentang apa? Fikih sholat. Kita nanti mau puasa Ramadan, ya kita wajib belajar tentang apa? Fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan. Belajar tentang manasik haji, hukumnya apa Umahat? Wajib nggak kira-kira? Enggak. Yang wajib itu yang mau haji. Paham? Yang nggak wajib, yang mereka yang nggak ada kemampuan untuk haji. Paham? Ini apa? Ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Dalam hal apa tadi umat ini? Dalam hal ibadah. Adapun dalam hal muamalah sesuai dengan apa? Profesi kita. Kalau kita sebagai seorang pedagang, maka wajib kita mempelajari fikih al-bai', fikih jual beli. Kita sebagai seorang karyawan, maka wajib kita mempelajari halal haram dalam hal profesi kita. Paham? Ini ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun dengan muamalah. Ada yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Jika di sana ada yang sudah mempelajari, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Seperti apa Umahat? Seperti belajar ilmu tajwid. Ini fardu kifayah. Belajar ilmu bahasa Arab, belajar balaghah, usul fikih, mustalahul hadis. Ini apa? Fardu kifayah. Jadi belajar tajwid itu enggak wajib Umahat.
Yang wajib itu membaca dengan tartil. Paham? Warattilil Qur'ana tartila. Adapun membaca Al-Qur'an dengan tartil itu bisa dengan talaki, bisa langsung mendengar dari guru, tidak mesti harus belajar tajwid. Bisa mungkin dengarkan dari suara Musyari Rasyid atau yang lain langsung gitu, terus menirunya. Nah, ini ilmu-ilmu yang berada dalam agama kita yang itu mempelajarinya fardu kifayah. Adapun ilmu-ilmu duniawi yang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka juga hukumnya fardu kifayah. Contoh ilmu kedokteran, ilmu fisika mungkin, ilmu matematika mungkin. Jika ada yang mempelajarinya ya sudah, yang lain gugur kewajiban. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, ilmu syar'i, maka balasannya apa umat? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya dengan sebab menuntut ilmunya itu jalan menuju surga. Dari sisi apa ini umat? Dari dua sisi. Kita diberikan kemudahan menuju surga. Sisi yang pertama, kita dimudahkan mengamalkan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Karena ilmu itu umahat adalah minnatul ilahiyah, pemberian Allah. Bukan dengan banyaknya kita belajar, bukan banyaknya menghafal, duduk di majelis ilmu, mendengarkan video, bukan itu. Tapi ilmu itu adalah pemberian Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ini cara yang pertama, umahat. Allah memudahkan kita menuju apa? Menuju surga. Dengan cara Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Cara yang kedua adalah kita dimudahkan nanti menempuh titian sirat yang Allah bentangkan antara mahsyar, padang mahsyar dengan kontoroh. Jadi padang mahsyar dengan kontoroh itu ada jembatan namanya apa? Titian sirat yang dilewati orang-orang mukmin. Yang di bawah titian itu ada kalalib. Kalalib itu seperti mata kail yang mengail-ngail orang-orang yang lewat di sirat. Nah, kalau lewat dari jembatan ini umat selamat, maka akan singgah di kontoroh untuk dikisos, dibersihkan hal-hal yang dulu dia lakukan di dunia. Kemudian setelah itu masuk ke surga. Karena jika sudah sampai di kontoroh, ini sudah pasti atau 100% dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dengan dua hal inilah umahat kita apa? Kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Jadi cara yang paling mudah umahat untuk meraih surga Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka terus menuntut ilmu meskipun 0% yang dia dapat. Kok bisa umahat? Iya, karena di sini Rasulullah tidak menyebutkan persentasi ilmu yang kita dapati. Selama Anda menuntut ilmu, mudeng atau enggak, paham atau enggak, masuk atau enggak, Anda dengan sebab itulah dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana seorang kakek pernah datang kepada seorang syekh berkata, "Ya syekh, saya sudah puluhan tahun belajar ilmu, tapi nggak masuk-masuk." Istilahnya apa Ummahat? Masuk kanan, keluar kanan lagi, mantul. Tapi kata syekh ini, tenang, insya Allah Rasulullah menjanjikan kemudahan masuk surga dengan sebab Anda menempuh jalan tersebut. Anda duduk di majelis ilmu, maka Anda akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Maka umahat-umahat yang sudah usia lanjut tetap rajin belajar, meskipun gak mudeng-mudeng apa yang disampaikan. Meskipun hanya istilahnya kharaja kama dakhala, dia keluar sebagaimana dia masuk, gak dia dapat apa-apa. Tapi insya Allah Allah akan memudahkan dia menuju surga Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah sebuah kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Rahmat meliputi mereka. Malaikat akan mengepakkan sayapnya. Allah akan menyebutkan di sisi para malaikat. Yang kita baca tadi ini Ummahat merupakan keutamaan duduk di majelis ilmu. Keberkahan duduk di majelis ilmu. Tak kala seseorang itu membaca Al-Quran, mendengarkan tafsirnya, membaca hadis, mendengarkan penjelasannya, maka keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Meskipun di luar sana kita banyak utang, banyak masalah dengan suami, dengan keluarga, anak rewel, dan duduk sejenak di majelis ilmu akan mendatangkan apa Ummahat? Sakinah, ketenangan. Karena yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah, yang itu mendatangkan apa? Ketenangan jiwa. Hanya di majelis ilmu Ummahat yang akan ada ketenangan. Beda dengan majelis ghibah, beda dengan majelis nongkrong di kafe-kafe itu. Itu kerjanya apa? Ceritain orang aja, ngerumpi sana sini, gosip dan yang lainnya. Itu membuat kegelisahan hidup. Maka jangan bosan-bosan Ummahat datang di setiap hari Senin dan Kamis. Ini sebagai bentuk promosi ini. Meskipun gak dapat hadiah, minimal dapat ketenangan, dapat pencerahan, dapat sedikit ilmu. Belum lagi kalau ada hadiah umroh dari ketua majelis taklim. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah wa ghasyiyatumur rahmah. Rahmat kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Malaikat akan mengepakkan sayapnya, ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Karena dengan baiknya penuntut ilmu akan pula berdampak baik untuk alam semesta ini. Kemudian yang terakhir Ummahat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut penuntut ilmu di hadapan para malaikat, yang mereka tidak pernah sedikit pun berbuat maksiat malaikat ini. Karena keutamaan duduk di majelis ilmu, akhirnya penuntut ilmu disebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat ini. Meskipun nama kita nggak disebut di kantor bupati, di kantor wali kota dan yang lainnya, tapi Allah menyebut kita di hadapan para malaikat. Tak kala Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati para sahabat membuat halaqah gitu.
halakos yang sifatnya muter gitu. Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Kata sahabat, kami berzikir, memuji Allah, mengingat Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Rasulullah bertanya, Allahi, demi Allah kalian tidak melakukan kecuali hal ini? Maka para sahabat bersumpah, demi Allah kami tidak melakukan kecuali hal ini. Nah, kata Rasulullah, tidaklah aku nyuruh kalian bersumpah kecuali karena malaikat tadi memberitahukan, malaikat Jibril memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Kemudian keutamaan yang terakhir umat, tapi disebutkan di hadis yang lain di riwayat Ibnu Majah, di mana Rasulullah mengatakan di sana, wa inna talibal ilmi la yastaghfiru man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil bahri. Sesungguhnya penuntut ilmu itu benar-benar dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut dan semut-semut yang ada di lubangnya memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Jadi seluruh penduduk langit, penduduk bumi senantiasa beristighfar memintakan ampun kepada Allah bagi para penuntut ilmu. Ini keutamaan yang sangat besar, maka semangatlah dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Meskipun sudah berada di usia senja, banyak kesibukan ini dan itu, maka luangkan waktu sepekan sekali atau 2 pekan sekali belajar, duduk di majelis ilmu. Kemudian kata Rasulullah, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lelet dalam amalan, maka nasabnya tidak bisa mendongkrak dan mendorong dia untuk apa? Beramal. Apa maksudnya ini umat? Maksudnya adalah kita mulia, terangkat derajatnya di sisi Allah itu karena ketakwaan, karena amalan kita, bukan karena nasab kita. Paham? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini di surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Mau dia orang Bugis kah, orang Jawa kah, orang Arab kah, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah. Akan diberikan loyalitas oleh Rasulullah kepadanya. Nah, jadi nasab itu tidak bisa membantu menolong kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lantas bagaimana di Indonesia ini yang bangga dengan nasab dzurriyyah Rasulullah, yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, sementara perbuatannya bejat, perbuatannya tidak pantas, maka ya dia harus membuktikan kalau dia adalah keturunan Rasulullah, maka dia yang harus terdepan dalam apa? Mempraktekkan akhlak Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad. Karena nasab tidak perlu dibanggakan kalau perilakunya buruk. Ini umat yang kita bisa jelaskan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka